Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Rumah Sakit. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lili Juaningsi dengan NIM 12 dari kelas 12 2D 14. Perkenalkan, nama saya Bambang Permadi, kelas 12 2D 14 dengan NIM 1221039. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ibu Sumirin dengan NIM 12210844 dari kelompok 1 kelas 12 2D 14. Saya Serlin Melina dari kelompok 1 dengan NIM 12210822 dari kelas 12 2D 14. Perkenalkan, nama saya Iqbal Ramadan dari kelompok 1 kelas 12 2D 14 dengan NIM 122108113. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya yang bernama Salsabila. Sekarang kita lihat show database lagi. Nah, supaya kita nggak usah memakan waktu untuk mengetik show database itu, kita bisa gunakan atau menekan tombol panah ke atas atau ke bawah. Nah, itu shortcut pada keyboard ya. Pengetikannya sama dan tidak diulang. Misal, nah di sini saya menekan tombol panah ke atas. Di sini ada create database yang kita buat tadi di atas ya, dan tombol panah lagi ke atas. Nah, di sini show database yang tadi kita buat di atas. Nah, kita klik perintahkan titik koma. Nah, hasilnya ada yang tadi kita buat rumah sakit 1. Nah, itu cara membuat database. Nah, bagaimana kalau misalkan kita akan membuang atau menghapus database yang sudah kita buat? Nah, misal kita di sini ketikkan perintah drop, terus database. Nah, database apa yang mau kita hapus? Misal saya akan menghapus database rumah sakit 1. Oh, sorry salah. Dari sini error kalau misalkan kita cuma drop database rumah, karena yang database kita buat gak ada dengan kata rumah doang di sini. Jadi kita drop database rumah sakit ya. Rumah sakit 1. Nah, di sini kita akan menghapus database rumah sakit 1. Dan hasilnya kurang. Drop database rumah sakit 1. Setelah itu kita klik enter. Di sini dia menandakan oke. Tadi kita sudah membuat drop database rumah sakit 1. Drop itu fungsinya apabila kita ingin menghapus suatu database atau user. Kita menggunakan kata drop. Seperti ini. Coba sekarang kita cek apakah emang sudah dihapus atau belum. Dari sini sudah oke. Kita lihat di show database. Nah, kita klik enter. Benar, rumah sakit yang tadi kita hapus rumah sakit 1, dan di sini di database kita itu nggak ada rumah sakit 1, berarti emang sudah terhapus. Itu cara menghapus database atau user. Itu yang saya jelaskan dari materi ini, cara membuat dan membuka database dan menghapus database, dan shortcut atau menekan tombol panah untuk pengulangan
Dan jangan lupa setiap kalian mengetik skrip perintah SQL harus diakhiri dengan titik koma. Sekian dari saya, dan selanjutnya terima kasih, dan selanjutnya akan sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mohon maaf bila teman saya sudah. Thank you. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempraktekkan dan mempelajari untuk mata kuliah sistem basis data, di mana pada materi yang akan kita bahas yaitu keamanan pada MySQL atau MariaDB. Adapun untuk tujuan pembelajaran ini yaitu mahasiswa dituntut agar bisa memberi keamanan pada hak akses pada user, di mana materi yang kita pelajari itu dengan antara lain pembuatan user, mengubah user, password user, dan memberi hak akses pada user. Baik, kita akan langsung mulai untuk cara pembuatan dari tersebut. Baik teman-teman, pada materi pertemuan ini, pertemuan kedua yaitu keamanan di MySQL atau MariaDB. Dan saya sendiri terdahulu pada kelompok 1 kelas 12 2D. Yang anggotanya adalah Bambang Permai, saya sendiri. Yang kedua Salsabila Imur. Yang ketiga Sherly Merlina. Yang kelima Lili Juniasi. Dan kelima Iqbal Ramadan. Dan untuk syarat keamanan dari aplikasi database itu yaitu jangan pernah memberi akses ke semua user kecuali root itu sendiri. Dan ini bertujuan agar kita memberi keterbatasan akses pada user karena root tertinggi, karena user tertinggi adalah dari root itu. Yang kedua, mempelajari perintah create and revoke untuk mengatur hak akses user. Yang ketiga, menggunakan password kombinasi atau terenkripsi atau MD5 dalam penyimpanan password. Dan untuk pembahasan materi berikutnya yaitu create user and drop user di MySQL atau MariaDB. Adapun untuk perintahnya itu use MySQL select user host from user. Dan ini adalah dari contoh tampilan kita menggunakan tersebut. Untuk yang kedua yaitu membuat user baru, di mana perintah user ini adalah create user, nama user, localhost, dan admin tersebut. Untuk ketiga itu membuat user dengan password. Untuk membuat perintah dasarnya sama, yaitu create user, nama user, dengan ditambahkan identified by password yang terenkripsi. Untuk yang keempat, membuat user dengan menggunakan perbatasan IP address. Di sini kita akan menggunakan IP address bertujuan agar selain IP tersebut kita tidak bisa mengakses pada user tersebut. Yang keempat, mengubah password user dengan pindah password dengan tambahan set password atau user dengan tambahan password baru. Yang keenam itu menghapus user. Adapun untuk perintah dasarnya itu drop user, nama user di localhost. Untuk materi berikutnya itu hak aksesnya dengan menggunakan grant and revoke. Di sini perintah yang masuk dari grant adalah memberi hak akses pada user. Bertujuan agar untuk membatasi dari user tersebut apakah hanya cuma bisa men-select atau alter atau index. Yang kedua itu perintah dasar revoke, yaitu menghapus hak akses user. Bertujuan agar kita menghilangkan dari akses dari user tersebut. Dan ini ada beberapa contoh aplikasi pada grant and revoke. Yang pertama, memberi akses user admin 1 untuk hanya melihat atau menyeleksi. Yang kedua, memberi akses penuh atau melihat, menambah, dan menghapus pada user. Yang ketiga, menghapus hak akses pada user tersebut. Baik, untuk langkah untuk selanjutnya ya, kita akan coba mempraktekkan dari pengaplikasian pada pembelajaran tersebut. Seperti biasa teman-teman, kita akan menyalakan dari SEM terus. Untuk saat ini sudah saya nyalakan dari SEM-nya, bisa dilihat dari volume dan recordnya sudah nyala. Nah, untuk langkah selanjutnya kita membuka terminal. Sebagai informasi teman-teman, di sini saya menggunakan laptop MacBook, di mana yang membedakan hanya adalah pengaplikasian dari SEM dan untuk terminal sendiri. Untuk di Windows kita menggunakan command prompt.
Baik, kita akan mulai praktek. Untuk langkah awalnya itu kita menjalankan untuk dari MySQL sendiri. Kita tetap menggunakan perintah root. Oke, di sini saya sudah memasang password untuk MySQL sendiri karena untuk keamanan sendiri. Apabila teman-teman yang baru saja menginstal tanpa menggunakan password itu masih bisa juga. Oke, kita coba show database. Databases, teman-teman. Karena dia kan jamak. Oke, bisa lihat untuk MySQL sendiri di sini sudah terdapat. Jadi kita tinggal bisa langsung memakainya. Use MySQL. Oke, jadi kita sudah mengaktifkan dari MySQL atau mungkin teman-teman di Windows menggunakan MariaDB. Sebenarnya sama saja teman-teman, itu kan masih satu developer saja sih. Baik, untuk perintah pertama adalah melihat data user. Nah, di sini kita akan membuka dari data user tersebut. Adapun untuk perintahnya, select user, host, from user. Nah, ini adalah dari host dari user tersebut. Di mana ada client 2, MySQL session dan root sendiri. Baik, untuk perintah yang kedua yaitu membuat user baru. Teman-teman, di sini kita akan mencoba user baru. Adapun perintahnya itu create user. Kita akan beri nama usernya admin1 at localhost. Di sini saya membuat user tanpa password dulu, teman-teman. Oke, kita sudah query oke, kita menandakan kita sudah berhasil membuat user. Nah, untuk pembuktiannya kita akan exit. Kita coba rubah ke admin1 tanpa password. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat admin1 supaya berbeda. Nah, kita coba praktek di sini. Select user. Oh, saya lupa, maaf teman. Kita exit dulu. Kita kembali dulu. Oke. Baik, admin1 sudah dibuat, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat pembuatan user dengan menggunakan password. Ini teman-teman. Oke, kita akan langsung praktekkan di sini. Create user. Karena tadi admin1 tanpa password, sekarang admin2 kita akan menggunakan password. Localhost. Identifier. Baik. Di sini saya akan memakai password yang terenkripsi supaya tidak gampang dilacak. CALT 639. Enter. Nah, di sini sudah berhasil kita membuat itu. Maka di sini akan kita buktikan, teman-teman. Kita coba exit dulu. Di sini akan kita rubah admin 2. Karena tadi kita password, kita harus memasukkan password dulu. Coba kita enter tanpa menggunakan password. Error, teman-teman. Baik. Sekarang kita coba masukkan password. Oh, maaf. Password tadi CALT 639. Berhasil, teman-teman. Oke. Yang ketiga yaitu kita akan membuat password dengan batasan IP address. Baik,
perintahnya yaitu create user. Karena tadi sekarang kita rubah ke admin 3. Admin 3 add. Di sini IP address akan kita tampilkan. Kita tambahkan dengan password sekalian. Passwordnya TURF787. Oke, jadi kita akan fungsi dari IP address tersebut adalah kita bisa masuk apabila terkoneksi dengan IP address 192.168.12.5. Dikarenakan kita tidak untuk IP address kita tidak tersambungkan, maka untuk saat ini kita belum bisa mempraktekkan. Tapi akan tetap kita praktekkan apakah dia masuk ke dalam. Oke, kita isi dulu, teman-teman. Kita pakai password TURF787. Nah, di sini error dikarenakan di sini keterangan admin localhost. Nah, padahal yang kita buat adalah untuk IP address. Ya, dikarenakan kita tidak terkoneksi. Apabila kita terkoneksi, kita masih pasti bisa. Oke. Baik, kita akan coba connect kembali menggunakan root. Baik, untuk perintah selanjutnya yaitu menghapus user. Di sini fungsi dari menghapus user adalah supaya mengurangi dari user tersebut. Pertama, kita akan show dari awal lagi. Baik, kita gunakan tetap use MySQL. Nah, select user. Nah, kita akan mencoba menghapus user dari admin 3. Ini di sini perintah yang akan dilakukan yaitu group user dari user tersebut admin 3 add. Karena kan admin 3 kita tadi menggunakan IP address, kita ketik IP address-nya dari alamat tersebut 168. Oke, query oke. Ini menandakan kita berhasil. Kita coba cek. Jadi lihat untuk admin 3 sudah hilang. Jadi intinya ada gini teman-teman. Kita dituntut agar bisa membuat user-user baru bertujuan agar ketika dari root itu sendiri, ketika membuat dari database, kita bisa membatasi cara pemakaian tersebut. Baik, untuk materi berikutnya yaitu adalah grant and revoke. Oke, di sini perintah dasarnya itu memberi hak akses atau membatasi hak akses. Baik, untuk awalnya kita akan ulangi dari depan supaya teman-teman lebih paham lagi. Kita kembali ke root lagi. Nah, baik. Untuk pemberian password itu yaitu caranya yaitu dengan cara pembuatan grant select. Arti select di sini adalah privilege dari sini teman-teman. Di sini kan ada perintah dari save file, reload, select. Nah, di sini hanya bisa bertujuan untuk hanya melihat itu saja. Lihat dari sebelumnya akan saya tampilkan dulu teman-teman. Di sini kan baik. Di sini akan kita coba buka dari database. Kita akan coba di toko OK di sini. Use
toko. Oke. Baik. Kita akan coba melihat ada apa di dalam toko tersebut. Select asterisk product. Baik, bisa dilihat teman-teman di sini produk ini bagian dari toko. Di sini sudah ada beberapa isi dari tabel-tabel gitu. Jadi tapi sebelumnya tadi saya lupa teman, untuk ini sebelum kita masuk ke produk, seharusnya kita masuk ke tabel dulu. Tapi tidak apa-apa lah. Nah, saya anggap teman-teman sudah bisa membuka dari tabel untuk dari toko tersebut. Baik, kita coba akan exit. Di sini akan kita berikan hak grant pada admin 1. Adapun untuk perintahnya itu grant select on toko toko yang saya maksud ini teman-teman, toko kita memberi akses user tersebut dot asterisk to tadi kita ambil akses ke admin 1. Ada apa untuk perintah sini kita program select. Select artinya hanya melihat. Oke. Hanya melihat atau menyeleksi aja. Baik, kita coba atau hasil teman-teman. Untuk pembuktiannya kita akan cek apakah admin 1 berhasil tanpa password. Show database. Baik, untuk toko kita tidak memberi akses gitu. Kita akan hanya memberi akses yaitu cuma hanya select. Oh, maaf teman, saya lupa. Ini karena kita akan membuka toko kue, jadi harus select saja teman-teman. Nah, ada kesalahan ya teman-teman. Oh, maaf, saya belum kuat teman. Jadi, kita enter. Use toko. Oke. Nah, sekarang kita akan membuka karena keterangan toko kita akan mengecek fungsi dari admin yaitu select asterisk from produk. Cepat dilihat datanya. Kita akan coba memasukkan datanya. Insert into produk values. Kita coba A004. Karena kopi sudah kita air. Misal 4.000. Besaran 30. Kurung tutup. Nah,
Di sini terjadi error karena memang kita hanya memberi akses untuk hanya melihat, bukan untuk menambah atau mengurangi. Jadi fungsinya dari grant tadi kita akan merubah lagi, kita akan coba merubah lagi ke all privilege. Baik. Arti dari all privilege adalah bertujuan agar si user tersebut dapat mengakses semua dari hak-hak untuk pada user. Perintahnya sama teman-teman. Hanya kita menambahkan di sini. Grant all kita klik saya teman-teman. Ini agak error di bawah saya ini. Kita ketik dari awal supaya agak paham. Grant all privilege on toko oke tetap dot asterisk tuh. Tadi kita memberi akses ke admin 1. Lokal host ada. Kita berhasil memberikan hak akses all privilege. Artinya kita memberi akses full kepada user di admin 1. Di sini kita akan coba buktikan. Baik, kita kembali ke user admin 1 tanpa password. Kita coba show data. Baik, kita akan use toko oke. Ini sudah buka. Kita akan coba memasukkan atau mengedit dari itu. Baik, kita akan masukkan seperti yang tadi. Oh, sebelumnya akan kita buka dulu dari data tersebut. Tadi kan kita biar terlalu lama, kita akan copy dari data ini untuk memasukkan dari kode produk tersebut. Atau, oke, akan saya tampilkan saja ya, biar teman-teman paham. Oke. Supaya tahu data apa yang akan kita masukkan. From product. Nah, di sini kita akan memasukkan atau insert ke dalam, kita akan memasukkan ke A004. Di sini sudah kita copy kan, tinggal memasukkan apakah hak privilege akan berhasil kita kepada admin 1. Berhasil teman-teman. Untuk pembuktiannya kita akan lihat berhasil teman. Kita akan sudah menambahkan A004 dengan nama produk air, harga 4.000 dengan stok 30. Oke, berarti di sini semoga teman-teman paham untuk membuat akses, memakai akses grant pada user. Baik, untuk materi terakhir yang akan kita bahas yaitu kita akan menghapus
hak akses dari user tersebut. Kita kembali ke root dulu. Oh, salah password. Oke, berhasil. Nah, untuk hak akses untuk menghapus hak akses itu sendiri, kita menggunakan perintah revoke. Select on ada toko oke. Dot asterisk from admin 1. Bukan close. Baik. Di sini saya sudah menghapus untuk hak akses dari admin 1. Baik, untuk pembuktiannya kita akan coba cek. Apakah bisa? Oke, teman-teman. Dari admin 1 sudah tidak bisa lagi memasukkan atau menghapus dari fungsi dari admin 1 untuk select atau mengecek di situ. Baik, untuk materi ini, baik teman-teman, saya rasa cukup untuk materi dari fungsi sistem keamanan dari user pada MySQL atau MariaDB. Baik, semoga ilmu ini dapat bermanfaat dan selamat malam. Baik teman-teman, di sini saya akan mencoba membuat database. Nah, script membuat database yaitu create database. Create database. Nah, di sini database-nya apa sih? Itu saya membuat nama database-nya rumah sakit. Karena saya pernah membuat database rumah sakit, jadi ini bedain aja ya, jadi S-nya double. Create database rumah sakit. Oke. Jangan lupa titik koma. Sekarang kita gunakan database rumah sakit. Jadi use rumah sakit. Jadi gini teman-teman, kenapa saya ini double S? Karena saya pernah bikin database namanya rumah sakit. Jadi kalau misalkan sama ntar gak bisa. Jadi saya bedain di double S biar beda database-nya. Titik koma. Ya. Nah, ini kan masih non ya. Kalau non itu berarti belum terbuka. Berarti kalau ini agak cara untuk terbukanya itu, cara untuk membukanya itu scriptnya use rumah sakit gitu. Nah setelah itu pasti ini langsung aktif kan. Ini kan ada nonnya, di sini tidak ada. Berarti ini sudah aktif. Berarti kita ulang lagi. Create. Berarti scriptnya diulang lagi teman-teman. Create table. Kita buat
Tabelnya misalkan tabel dokter. Jadi gini, ini kan nama database rumah sakit. Nah, isi dari database rumah sakit ini saya isi judulnya dengan dokter. Gitu. Judulnya dokter. Klik tabel dokter, jangan lupa buka kurung. Oke. Yang pertama itu ada kode dokter. Kode dokter. Varchar. Varchar 20 misalkan. Kode dokter mungkin 5 aja deh. Jadi, kenapa kita menggunakan varchar? Karena isinya karakter gitu. Kode dokter kan isinya itu bisa angka, bisa huruf. Ini 5, berarti karakternya maksimal 5. Begitu teman-teman. Varchar not null. Habis kode dokter ada nick. Nick varchar. Nick mungkin 5 aja. Varchar not null. Setelah nick, saya isi ada nama dokter. Nama dokter mungkin isinya terdiri dari maksimal 20 aja ya. Varchar dulu dong. Varchar 20. Not null. Setelah ada nama dokter, profesi. Profesi varchar 20. Not null. Setelah ada profesi, ada jadwal praktek. Jadwal praktek varchar 20. Saya isi 20 aja deh. Not null. Setelah itu ada jam praktek. Biasanya jam praktek tidak usah ya guys, sepertinya. Soalnya ini pun sudah banyak. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah ini sudah, kita tentuin teman-teman primary key-nya. Primary key. Primary key itu harus berbeda tiap baris tabelnya, tiap baris. Jadi nggak boleh sama. Misalkan kode dokter kan pasti tiap tabel, tiap baris tuh beda-beda kan kodenya. Oke. Setelah oke, ini bagian input teman-teman. Kita input, kita masukkan apa aja sih dari isi dari ini, dari tabel dokter. Oh, ini tipu teman-teman. Berarti ntar saya masukin dokter namanya ya. Maaf ya, harusnya dokter. Jadi kita isi dulu.
insert, caranya itu scriptnya itu insert into dokter. Harusnya dokter, cuman saya typo. Kalau misalkan saya di sini R, kan di sininya nggak ada R ya, jadi nggak bisa. Jadi ikutin yang sudah di sini. Insert into dokter. Nah. Yang pertama itu ada apa sih kode dokter? Pokoknya ini semua masukin. Ini tuh sebaris teman-teman. Ini tuh kayak atasnya gitu judulnya. Kayak atasnya kode dokter. Kita coba aja ya. Kode dokter, koma, ini, koma, nama dokter, koma, profesi, koma, jadwal praktek, koma, selesai. Jadwal praktek selesai. Kode dokter benar, nik sudah, nama sudah, nama dokter sudah, profesi sudah, jadwal praktek sudah. Kalau udah, ini enter. Jangan lupa pakai velus. Nah, bagian sini, ini tuh isi dari kode dokter tuh apa aja sih? Nick-nya apa aja sih? Nama dokternya apa aja sih? Profesinya apa aja? Jadwal prakteknya kapan aja? Ini isinya di sini. Jadi ngisinya itu per baris teman-teman. Per baris itu. Jadi per baris. Jadi ngisinya itu pakai buka kurung. Jangan lupa pakai titik, pakai tanda petik 1. Yang pertama ini ada kode dokter. Kode dokter saya tulis misalkan SIS. Kode dokternya SIS. Koma. Oke, ini lagi. Nick-nya D001 misalkan. Nick-nya. Koma. Nama dokter misalkan Salsabila. Oh, ini tidak pakai tanda petik. Nama dokter, profesinya misalkan dokter umum. Jadwal prakteknya misalkan Senin Jumat. Oke ya. Ini sampai sini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kan yang kedua, kode dokternya SML. SM aja deh, kode dokternya SM. D002 misalkan. Seru. Misalkan nama dokternya Serina. Profesinya misalkan spesialis penyakit dalam misalkan. Rabu Kamis jadwalnya misalkan. Dua, tiga, empat, lima.
enter, tekan kolom ketiganya, tekan kolom ketiganya, dokternya IRD, tekan kode dokternya IRD. IRD. Oke, 003. Tekan Iqbal. Nah kan profesinya kan udah ya, kode dokter IRD, NIK-nya D003, nama dokternya Iqbal. Profesinya kita misalkan dokter THT. Silakan jadwal prakteknya Selasa Kamis Sabtu misalkan. IRD ini nama profesi jadwal. Nah, setelah semuanya selesai, lalu pakai titik koma. Oke, teman-teman, di sini saya akan coba menampilkan tabel. Setelah semuanya selesai, sudah menginputkan, sudah bikin database, diinput. Sekarang kita buat, ini benar nggak sih tabelnya kayak gimana gitu. Cara scriptnya itu slash bintang from yang tadi tabel kita buat namanya itu dokter. Cuman tadi saya typo jadi dokter. Jangan lupa titik koma. Slash bintang from dokter. Nah, jadi teman-teman, saya buat kode inventaris char 5. Kenapa char? Karena isinya ini angka. Kalau angka itu menggunakan char. Dan 5 ini karakternya berapa sih maksimal gitu? Isinya berapa sih isinya gitu? Setelah kode inventaris ada type inventaris. Type inventaris. Ini hati-hati ya teman-teman, jangan ada typo karena kalau typo pasti bakal error. Kita gunakan varchar. Misalkan maksimal 20 karakter. Kode inventaris benar. Saya cek lagi karena takut salah. Merek inventaris. Ini merek gak usah, langsung aja jumlah inventaris. Jumlah inventaris. Jumlah itu berarti angka ya, berarti char. Charnya 3 aja. Oh.
Jumlah inventaris char 3. Oke. Sekarang tanggal pakai. Tanggal perawatan. Not null. No, not null. Not null. Nah, setelah itu tentukan primary key-nya. Seperti kayak tadi ya teman-teman, seperti sebelumnya yang pertama, primary key itu yang berbeda dengan yang lain. Jadi tiap barisnya itu beda-beda primary key-nya. Berarti kalau tiap tiap baris beda, kita cari berarti kode inventaris teman-teman. Primary key-nya. Karena kan tiap tabel, tiap baris maksudnya tiap baris beda-beda. Misalkan yang si ini berapa, yang kedua berapa kodenya. Primary key, kode inventaris, kode inventaris. Oke. Setelah itu kita menginput apa aja sih tabel inventaris itu. Ingat caranya itu scriptnya insert untuk inventaris. Saya cek lagi takut ada yang typo. Insert into inventaris. Oke. Yang pertama itu kita tulis ini, si judul-judul ini, si atas-atasnya gitu, si kepala-kepalanya gitu. Yang pertama ada kode ruangan, kode inventaris. Inventaris, ada type inventaris, ini type inventaris, jumlah inventaris, ada tanggal pakai, tanggal perawatan, sudah ya tanggal perawatan. Kalau sudah tutup kurung, kita cek lagi takut ada yang salah. Kode inventaris, type inventaris, jumlah inventaris, tanggal pakai, tanggal perawatan. Kan teman-teman sudah ada yang typo. Coba kita jangan lupa pelus. Enter. Nah, lalu apa aja sih isi-isi dari kepala ini? Isi dari kode inventaris apa aja? Isi dari type-nya apa aja? Jumlahnya berapa? Isinya di sini. Buka kurung, titik, tanda petik 1. Karena ini menggunakan char ya, berarti hanya angka saja. Misalkan saya tulis kodenya 001. Type inventarisnya misalkan mobil ambulan. Mobil ambulan. Terus ada jumlah inventaris.
Jumlah inventaris misalkan 2. Lalu ada tanggal pakai. Tanggal pakai misalkan 1 Januari 2022. Ada tanggal perawatan misalkan 1 Februari misalkan 2022. Kalau sudah tutup kurung, koma. Cek lagi kode inventaris, type-nya mobil ambulan, jumlahnya 2, tanggal pakai 1, tanggal perawatan. Yang kedua misalkan kodenya 002 misalkan. Misalkan mau Daihatsu. Misalkan mau kan ada meja rawat elektrik. Meja rawat elektrik. Jumlah inventarisnya misalkan 5. Tanggal pakainya 1 Februari. Dan 1 Oktober 2022. Tanggal perawatan misalkan 1 11 Oktober. Kemudian 1 di sini. Ingat, bukan juga meja rawat. Misalkan yang ketiga itu ada meja rawat manual. Meja rawat manual. Jumlahnya misalkan ada 10. Tanggal pakai. Misalkan tanggal pakainya 7 Januari. Tanggal perawatannya misalkan 14 Januari. Setelah semuanya selesai, teman-teman menginputkan sudah selesai, membuat data sudah selesai. Kita coba lihat hasil tabelnya itu kayak gimana sih gitu. Scriptnya itu select bintang form. Tadi kita buat tabel inventaris. Jangan lupa titik koma, select bintang from inventaris. Kurang lebih begini teman-teman. Ya. Kita membuat tabel, create tabel. Jadi saya akan membuat judulnya tabel obat. Jangan lupa buka kurung tabel obat. Yang pertama ada kode obat. Varchar. Kode obat mungkin sini 5 ya.
not nol. Kode obat. Yang kedua ada nama obat. Nama obat juga menggunakan varchar. Mobil 20. Ada dosis obat. Mulai keterangan obat. Oh, teman-teman ini lupa tidak pakai underscore, yang kita bakal error. Sepertinya sebentar kita coba aja. Keterangan obat. Yang obat mungkin 60. Not nol. Kita tentuin primary key-nya. Primary key-nya kode obat. Nah, sepertinya akan benar. Error kita benerin teman-teman. Error di sini nih, ini tidak pakai underscore. Script table obat. Table obat. Kode obat. Nama obat. Dosis obatnya. Jadi nggak pakai underscore. Keterangan obat. Primary key. Oke. Lalu kita input, masukkan apa aja sih dari isi-isinya itu. Yang pertama ada kode obat, pertama insert into ruangan. Insert into ruangan. Scriptnya insert into obat ya. Sama ada kode obat. Lalu nama obat. Lalu dosis obat. Lalu ada keterangan obat. Nama obat, dosis obat, keterangan obat 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 kali, agar velus. Nah, ini isi-isinya teman-teman. Kode obat, kodenya itu PCT. PCT, nama obatnya paracetamol. Dosis obatnya 500. Pereda nyeri.
yang kedua ada prof. Kata ininya prof. Kodenya prof. Itu obat ibuprofen. Itu ada obat ibuprofen 200 mg. Untuk pereda penurun panas. Yang ketiga ada ada 30 mg. Cukup berdahak ya. Misalkan untuk batuk berdahak. Kita periksa lagi teman-teman, takut ada yang salah. Ini benar satu. Kode obat, nama obat, dosis obat, keterangan obat. Sepertinya benar. Bentar aja. Oke, benar teman-teman. Lalu kita pengen gimana? Pengen lihat apa? Tabelnya. Lihat hasilnya. Oke. Slash bintang from obat. Slash bintang from obat. Jangan lupa titik koma. Buat teman-teman. Ini hasilnya. Baik teman-teman, tadi kan kita sudah buat database ya, sudah buat database rumah sakit. Nah, sekarang itu untuk menampilkan kembali database tersebut gitu. Pengen ditampilin gitu. Kan tadi kan sudah di cancel aplikasinya, terus kita buka lagi. Nah, terus aktifkan lagi SAMPP-nya, terus buka command prompt-nya, lalu masuk. Nah, kita pengen lihat tadi hasil tadi database tadi pengen tampilin lagi ya. Begini caranya teman-teman, show database. Show database ini, show database di koma. Nah, ini adalah database yang pernah saya buat. Yang tadi kita buat itu ini ya teman-teman, rumah sakit. Nah. Oke, berarti use kita gunakan use rumah sakit. Use rumah sakit. Nah, sudah bisa digunakan kan tadi ini masih non, ini sudah bisa aktif. Oke. Use database. Nah, tadi tabelnya kita buat yang pertama itu dokter ya, teman-teman. Berarti des dokter. Harusnya sih dokter, cuman tadi saya pas buat typo, jadi kesananya itu jadi typo. Des dokter. Ini cara menampilkan tabel tadi. Koma. Nah, sudah tampil ya teman-teman. Coba kita tampilkan tabel yang kedua. Kita tadi buat apa judulnya inventaris ya. Inventaris. Nah, keluar juga teman-teman ini hasil-hasil dari tadi pakai.
Lalu kita yang ketiga itu obat ya teman-teman. Yes, obat. Udah keluar nih. Jadi kita buat 3 ini teman-teman. Selesai teman-teman. Membuat database, menginput database, dan menampilkan database yang tadi kita buat. Di sini saya akan menjelaskan tentang DDL. DDL adalah Data Definition Language. Maksudnya DDL ini merupakan bahasa pemrograman dalam komputer yang dapat dimanfaatkan untuk membuat maupun memodifikasi struktur dari suatu objek dalam database yang utamanya berbentuk skema. Di sini saya akan membuat database yang berjudul Rumah Sakit. Pertama-tama, kita jalankan program MySQL dengan ketik MySQL strip uroot strip p. Lalu kita enter saja, maka akan muncul MariaDB. Di sini saya akan membuat database dengan ketik create database rumah sakit. Sekarang kita akan membuat database rumah sakit. Kita enter saja, maka sudah terbuat. Dan untuk melihat sudah terbuat atau belum, kita ketik show database, lalu enter. Nah, di sini sudah terbuat, yaitu rumah sakit. Langkah yang keempat adalah kita gunakan database yang sudah dibuat tadi, yaitu use rumah sakit. Kita enter. Yang kelima yaitu saya akan membuat create table pasien. Lalu kita enter saja. Kode pasien char 10. Kita di sini menggunakan not null primary key agar tidak terjadinya benda ulang pada data kita. Lalu enter saja. Tanggal kita memakai date. Setelah muncul query oke, di situ sudah terbuat ya. Yang kedua, kita akan membuat data dokter. Pastikan pengetikannya sudah benar seperti tadi.
Di sini sudah oke. Lanjut yang ketiga, membuat tabel ruangan. Pastikan pengetikannya tidak salah. Oke, sudah terbuat semua. Dan untuk melihat tabel yang sudah dibuat, kita ketik show table di sini. Karena kita sudah membuat pasien, dokter, dan ruangan. Dan langkah yang ketujuh, kita mengetik desk pasien. Dan sudah dibuat. Sama untuk melihat desk dokter dan ruangan. Terakhir, kita akan mengetik drop database rumah sakit. Saya di sini akan membawakan materi tentang DML atau Data Manipulation Language di MySQL. DML merupakan sekelompok perintah yang berfungsi untuk memanipulasi data dalam database, mulai dari menambah data, mengubah data, menambahkan data, dan menghapus data. Nah, berikut adalah query-query yang ada di DML, yaitu ada insert, update, select, and delete. Insert yaitu perintah SQL untuk menginputkan data dalam tabel dari suatu database, di mana tidak harus mengikuti urutan field dari struktur tabel ataupun harus menginputkan seluruh field yang ada pada tabel. Akan tetapi, setiap value yang diinputkan harus mengikuti urutan field yang di-set. Selanjutnya yaitu select. Select merupakan perintah SQL yang berfungsi untuk menampilkan data kepada pengguna. Dengan menggunakan perintah select ini, memungkinkan Anda menyajikan informasi kepada end user secara custom atau sesuai kebutuhan. Selanjutnya yaitu update. Update merupakan perintah SQL yang berfungsi untuk mengubah atau mengedit data dari suatu tabel atau lebih dari suatu database. Perintah SQL di atas akan melakukan mengupdate atau mengubah data dari suatu tabel berdasarkan kondisi tertentu. Selanjutnya yaitu delete. Delete merupakan perintah SQL yang berfungsi untuk menghapus record pada suatu tabel dari suatu database. Setiap aplikasi berbasis database tidak terluput dari fungsi delete. Ya, selanjutnya kita akan praktek langsung di command prompt atau terminal. Pertama yaitu kita masuk dulu ke MySQL dengan syarat kita sudah mengaktifkan SUM terlebih dahulu. Nah, kita sudah masuk di MySQL. Selanjutnya kita akan show database. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah database bernama rumah sakit. Saya akan menggunakan database bernama rumah sakit tersebut. Yaitu ketik use rumah sakit. Nah, jika di sini sudah tertulis rumah sakit, berarti data tersebut sudah mengganti di
rumah sakit. Selanjutnya kita akan show table yang ada di rumah sakit. Nah, di sini saya juga sudah membuat sebuah table di rumah sakit bernama dokter, pasien, dan ruangan. Di sini saya akan menggunakan table bernama pasien. Yang pertama kita lihat dulu dari tabel di pasien. Nah, di sini saya sudah membuat field-fieldnya. Nanti kita masukkan data sesuai yang ada di field-field yang ada di pasien tersebut, yaitu ada kode pasien, nama pasien, alamat pasien, dan sakit yang digital oleh si pasien. Selanjutnya yang pertama kita akan menggunakan query insert. Nah, di sini kita akan insert into pasien, yaitu nama dari tabel tersebut. Kemudian values, nilai-nilai yang akan kita masukkan ke dalam tabel si pasien. Misal kode pasien yaitu misal terus masukkan nama pasien, misal masukkan alamat pasien. Dan masukkan field sakit ya. Jangan lupa kita kurung tutup. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan data selain dari ini, jadi tidak hanya satu data saja. Jangan lupa setelah itu kita akhiri dengan titik koma. Lalu kita enter. Nah, selanjutnya untuk melihat data-data yang sudah kita masukkan ini, kita akan menggunakan query dari si select. Jadi masuk lagi ke terminal. Tulisan select. Bintang. From nama tabel tadi yaitu pasien. Nah, data-data yang sudah kita masukkan tadi sudah masuk di tabel pasien tersebut. Nah, untuk select from pasien itu akan hanya untuk menampilkan semua dari isi tabel tersebut. Misal kita hanya ingin menampilkan salah satu dari isi data tersebut, misal kita menggunakan query yaitu select. Misal kita akan menampilkan nama pasien, yaitu select, ketikkan fieldnya yaitu nama pasien. Lalu tulis from dari tabel mana yang kita buat itu kita ingin melihat dari tabel si pasien, itu from pasien. Lalu enter. Nah, jadi kita hanya ingin menampilkan salah satu field ini, maka kita cukup menuliskan yaitu select nama fieldnya from tabel yang ingin kita lihat seperti ini.
Nah, selanjutnya kita akan menggunakan dari query, yaitu query update. Selanjutnya itu klik. Misal kita akan mengupdate dari si nama pasien tersebut, kita mengganti namanya, yaitu ketikkan update. Nama tabelnya yaitu pasien, yaitu misal kita akan mengganti si nama pasien, yaitu klik nama pasien, where sebelumnya set dulu nama pasien, terus kita masukkan nama pasien yang akan kita ganti. Misal dari Udin kita akan mengganti nama menjadi where kondisi. Di sini kenapa kita ketik yaitu pada pasien. Enter. Nah, lalu kita lihat apakah data tersebut sudah berubah. Kita ketikkan lagi from pasien. Nah, nama yang di sini sudah kita ubah dan sudah ganti nama. Nah, di sini yang tadinya Udin kita ubah menjadi nama Kaijo, jadi double. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan menggunakan dari query si delete. Masuk lagi ke terminal. Nah, kita ketikkan data mana yang ingin kita hapus. Misal kita akan menghapus data si dari 101 ini, kode pasien 101 ini. Yaitu ketikkan delete. From pasien where data ini kita hapus yaitu kode pasien. (101). Lalu kita klik enter. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Nah, data dari 101 kode pasien ini sudah terhapus. Itu untuk menghapus salah satu data. Jika kita yang menghapus seluruh data yang ada di dalam tabel pasien ini, maka kita ketikkan delete from nama tabel pasien. Nah, kita coba kita cek apakah sudah terhapus semua. Yaitu select from pasien. Nah, data-data yang tadi kita tulis sudah kita hapus karena kita sudah menggunakan query dari delete from pasien, atau delete dari semua data yang ada di tabel si pasien. Ya. Sekian materi DML dari saya, kurang lebihnya banyak kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata atau penjelasan yang kurang tepat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.